Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah keterangan lanjutan berkaitan dengan tindak lanjut atau keterangan atau gelar perkara audit forensik atas kasus persekusi dan eksekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati. Jadi Bribka Bambang Permati itu begitu berhenti atau menghadang di jalan langsung menyeret saya. Jadi kepala saya itu leher dari belakang diseret, terus kepala saya ditekuk, tangan saya ditekuk ke belakang dan saya diseret di ruangan untuk diinterogasi berkaitan dengan hal itu. Dan yang diucapkan oleh Bambang Permati adalah berkaitan dengan KDRT itu terus. Jadi wong lanang iki kudu tanggung jawab, wong lanang iku kudu luru duit, gitu ya kalimatnya itu. Wong lanang iki kudu ngayomi wong wedok, jadi memberi nasihat-nasihat yang seolah-olah baik gitu, seolah-olah baik. Jadi wong lanang iralah pengajian ujian iku apa? Wong lanang iku merantau hasilnya duit, engko duitnya kayaknya bojone, jadi duit terus gitu ya. Kowe ngerti aku ora? Kowe ngerti aku apa ora? Terus aku tau nang karet, aku ngerti kowe kabeh, kawit A sampai Z. Itu dan sebagainya. Lalu dia memerintahkan atau ngebel orang nama Besut gitu. Ya nyebut Sut iki Indah dokok nonggone mak gitu. Jadi dia mengatakan Indah dokok nonggone mak. Itu seperti itu, dokok nonggone mak. Mak itu siapa? Nah, itu yang harus diteliti oleh kepolisian. Jadi pasca kejadian itu saya langsung lapor ke Polsek Gabus. Tidak ditanggapi. Jadi seolah-olah Polsek Gabus tahu tetapi menutupi hal ini. Karena banyaknya opsi di Polsek Gabus yang diduga terlibat dalam peristiwa persekusi ini, yaitu oknum anggota polisi atas nama Marsono. Ya, Marsono, Anwar dan Pateno. Di situ menutupi. Kalau di Winong jelas waktu itu memang ditutup oleh Bujono, Subur Cahyono, ya, dan Patno juga ya. Jadi wakwenyo sebagainya. Jadi kalau di Polsek Winong tentu untuk memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan saya dia malas ya. Lalu saya juga melaporkan di Polsek Tambak Romo. Dalam laporan saya di Polsek Tambak Romo itu, Polsek di Tambak Romo itu ya selalu seperti itu. Saya disuruh pulang dan tidak ada kesimpulan atas kasus tersebut. Saya juga melaporkan di Polsek Kayen, waktu itu diterima Pak Sutoto tentang sepak terjang IWW dan hubungannya dengan seseorang atas nama Yanti Selungkep. Ini ada jaringannya lah, luas lah. Keterangannya di Yanti Selungkep. Lalu juga kita minta keterangan di Bapak Kapolsek Sukolilo, waktu itu masih Bapak Solikul Hedi, Pak Solikul. Jadi dalam hal ini kami minta kasus ini dilakukan pengembangan, penyelidikan lanjutan dan gelar perkara untuk mengungkap sindikat apa saja dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam jaringan perampasan penculikan atas istri dan anak saya. Jadi kalau yang saya tahu motif di sekitar saya memang banyak kepentingan. Bisa jadi yang diduga terlibat di situ adalah internal keluarga. Jadi ada konflik internal keluarga dan memicu ya kejadian persekusi itu yang saya duga
juga keterlibatan Mulyadi. Mulyadi ini adalah paman saya di Sukolilo yang sejak awal suka intervensi terhadap rumah tangga saya, dan terkesan otoriter, kalau mau ngatur nempeleng, Pak. Jadi kalau mungkin ada permasalahan rumah tangga, istri saya tuh adu domba ke Pak saya, dan Pak saya tuh ngancam saya waktu itu. Dan kemungkinan rancangan minggatnya IWW ini juga dirancang dari Kolilo yang dilakukan Mulyadi. Jadi Mulyadi itu memerintahkan preman atau mengeluarkan jual uang atau memerintahkan oknum polisi itu untuk melakukan penculikan terhadap saya dan penculikan terhadap Indah. Jadi timnya dua, Pak. Jadi yang menculik Indah dan anaknya itu dibawa kabur dan disembunyikan di suatu tempat, sedangkan saya dibawa kabur dan juga disembunyikan di tempat lain, dan dua-duanya ditakut-takuti sehingga tidak bisa bertemu. Jadi ada sesuatu yang saling membuat opini dan fitnah sampai dengan hari ini tidak dapat dipertemukan. Itu yang terjadi, Pak. Jadi mohon, karena ini yang pemilik kasus terutama terlapor adalah Polsek Gabus, untuk dapat mempelajari kembali dan mengungkap sindikat jaringan persekusi dan eksekusi jahatan ras di wilayah Gabus. Jadi banyak kepentingan. Terus waktu itu kalau kepentingan saya katakan di Dharma dan di Permata Nusantara, ya, itu berkaitan dengan rolling jabatan atau pucuk pimpinan kepala sekolah. Jadi begitu saudara Indro Wibowo masuk di SMK Permata, itu langsung Indro Wibowo ini punya peran. Jadi dijadikan kepala sekolah dan punya peran untuk memecat saya. Jadi itu ya. Jadi saya waktu itu ditawari untuk menjadi kepala sekolah oleh Bapak Kutamsi, ya, untuk menggantikan Yuwana Chandrasari. Saya menolak. Saya tidak mau karena saya merasa tidak mampu. Akhirnya kepala sekolah itu diserahkan kepada Indro Wibowo. Dan itu berdampak pada penculikan dan perampasan terhadap anak dan istri saya. Itu kalau memang ditinjau dari SMK Permata. Terus tentang keterlibatan mertua, jelas sejak mungkin tahun pertama pernikahan, mertua itu tidak senang dengan saya, tidak senang dengan perjuangan saya, tapi senangnya adalah uang saya yang harus kita transfer ke sana untuk kebutuhan keluarga mertua. Jadi begitu saya sudah tidak berperan lagi dalam membantu ekonomi, istri saya diperintahkan untuk meninggalkan saya dan bercerai. Jadi ini unsur-unsur persekusi ini yang saya minta diusut tuntas adalah persekusinya. Kalau sekedar tidak senang lalu bercerai dan sebagainya tidak masalah. Jika tidak ada persekusi, eksekusi dan kriminalisasi terhadap saya. Jadi saya mohon polsek-polsek di Pati Selatan ini segera untuk dapat mengungkap jaringan sindikat mafia, pelaku penculikan, perampasan, dan aksi membawa kabur atas anak-anak dan istri saya tersebut. Karena sampai dengan saat ini saya tidak pernah dipertemukan dengan anak-anak saya. Demikian saya sampaikan, besar harapan saya kepolisian dapat mengungkap jaringan sindikat mafia yang berada di belakang yang memiliki saudara Indah. Dugaan kuat ada jaringan Nando CS, jaringan narkoba, ya, sindikat jaringan narkoba Nando CS dan saudari WW ini pemakai. Juga ada unsur lainnya, dugaan
saudara IWW open BO atau melakukan transaksi seksual dengan banyak laki-laki, sehingga hal itu sangat mencederai rasa keadilan bersama sebagai seorang guru. Itu Pak yang dapat kami sampaikan, karena keterangan-keterangan itu menguat. Menurut keterangan Bu Endang itu sekali belanja itu 3 juta, 5 juta tiap hari. Jadi orang itu bertanya-tanya, oh, belanja kok segitu-gitu dapat uang dari mana? Tadi kan jadi pertanyaan itu. Dan berpindah-pindah tempat tidak diketahui, ini yang menjadi misteri ya, menjadi misteri atau pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan saat ini. Demikian apa yang kami sampaikan kepada kepolisian sebagai keterangan lanjutan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.